Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Riza Putri dengan NPM 21700-106. Di sini dokter saya akan membahas case 4 yang dimulai dari peta masalah terlebih dahulu. Dimulai dari Nyonya Mita berusia 20 tahun datang ke klinik. Setelah itu dilakukan anamnesis, ditemukan keluhan utamanya yaitu nyeri sendi bilateral dan juga bengkak pada daerah tangan, pergelangan tangan, lutut dan juga pergelangan kaki. Sejak sebulan yang lalu keluhan ini juga disertai dengan demam ringan, ruam kulit yang berselang-seling. Untuk riwayat penyakit terdahulunya itu sejak sebulan yang lalu gejalanya timbul kembali. Nah, untuk riwayat penyakit keluarga sejak anak dengan antibodi ibu antigen nuklear antibodi tes positif atau ANA tes positif meninggal saat berusia 7 tahun. Setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik ini ditemukan untuk kondisi umumnya yaitu sakit sedang dengan kesadaran kompos mentis, tanda vital, temperatur 38,6 derajat Celcius. Dan untuk temuan reumatologinya itu ruang malar positif, kiprahnya antalgi dan juga lengan yaitu PIP, MCV, pergelangan tangan meradang dan juga bengkak. Dan untuk kakinya yaitu pada lutut dan pergelangan kakinya juga mengalami peradangan, juga meradang dan juga mengalami pembengkakan. Dan untuk tibia anteriornya yaitu ditemukan ruam kulit positif. Dan untuk diagnosis bandingnya itu ada lupus lintas obat, ada artritis reumatoid dini, ada skolinein, dan ada purpura dan SLE. Di mana selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium. Pada pemeriksaan laboratorium di sini untuk rekam medis terungkap bahwa pemeriksaan reumatologi ditemukan ada stigma positif disertai ruang malar positif dan juga demam ringan. Dan untuk pemeriksaan hematologinya itu hemoglobin dengan 10 gram per desiliter dengan nilai referensi 12,0 sampai 16,0 gram per desiliter. White blood cell-nya 2300 per milimeter kubik dengan nilai referensi 4400 sampai 11400 sel per milimeter kubik. Nah, untuk ISR-nya yaitu 68 mm per 1 jamnya dengan nilai referensi kurang dari 20 milimeter per jam. Dan selanjutnya itu dilakukan tes serologi. Dan untuk ANA atau antigen nuklear antibodi di sini positif dengan pola homogen dengan nilai referensi negatif. Dan untuk analisis cairan sinovial mengungkapkan bahwa 30 ml cairan pewarna jerami tidak berbau dan positif leukosit 6000 per milimeter kubik dengan nilai referensi kurang dari 200 sel per milimeter kubik. Dengan dominasi polimorfonuklear 80% dengan nilai referensi yaitu kurang dari 25%. Dan untuk diagnosis pada kasus ini yaitu SLE atau Systemic Lupus Erythematosa dengan setelah itu dilakukan tata laksana. Dan untuk farmakoterapinya yaitu diberikan metilprednisolon 0,4 mg per kilogram untuk selama selama 4 minggu tapering off. Untuk juga diberikan omeprazol 20 mg sekali sehari dan juga diberikan steroid dikurangi menjadi dosis yang tertentu. Dan untuk non farmakoterapinya itu menghindari stres yang berlebihan, menerapkan hidup sehat dan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi dan juga beristirahat yang cukup dan menghindari paparan sinar matahari di siang hari. Dan untuk edukasinya itu seorang dokter menjelaskan mengenai penyakit SLE dan juga mengkonsumsi obat secara rutin, bergabung dengan komunitas suportif lupus. Dan untuk prognosis pada Nyonya Mita di sini itu dubia et malam atau cenderung buruk. Dan selanjutnya di sini ada peta konsep dokter dimulai dari faktor predisposisi. Nah, faktor predisposisi di sini bisa dari faktor genetik, dari faktor kerentanan gen, pengaruh hormonal dan juga faktor lingkungan yang interaksi dari ketiga faktor predisposisi di sini menyebabkan kompensasi pada tubuh sehingga terjadi gangguan imunoregulasi. Dan gangguan imunoregulasi ini masih berhubungan dengan toleransi imunologi
imunologi, di mana gangguan imunoregulasi di sini atau gangguan sistem imun di dalam tubuh itu terjadi pada pasien ini terjadi peradangan ataupun inflamasi, sehingga terjadi gangguan pada antibodi pasien, di mana penderita penyakit autoimun biasanya itu lebih rentan pada terserang infeksi. Jadi beberapa penyakit autoimun di sini memiliki gejala awal yang sama seperti kelelahan, nyeri otot, ruam kulit, dan demam ringan, rambut rontok, dan juga sulit untuk konsentrasi. Dan juga bisa mengalami kesemutan di tangannya maupun di daerah kakinya. Dan untuk gangguan pada antibodi pasien ini menyebabkan terjadinya penumpukan kompleks imun dan juga kerusakan jaringan. Sehingga di sini pasien dapat didiagnosis mengalami SLE atau Systemic Lupus Erythematosa. Jadi penyakit SLE ini merupakan penyakit autoimun ya, merupakan penyakit inflamasi autoimun kronis dengan manifestasi klinis yang tidak sempit serta perjalanan penyakit dan prognosis yang beragam. Jadi setiap orang itu bisa berbeda-beda. Jadi ditandai dengan self-tolerance yang hilang akibat fungsi imunologi yang abnormal dan produksi autoantibodi yang berlebihan. Jadi diikuti dengan terbentuknya kompleks imun yang akan berdampak pada jaringan sehat. Jadi secara garis besar autoantibodi pada SLE ini memiliki ciri khas yaitu memproduksi autoantibodi kompleks, memproduksi autoantibodi antinuklear yang mana patogen pembentukan kompleks imun dan aktivasi komplement menimbulkan inflamasi dan kerusakan jaringan. Dan SLE ini etiologi, jadi disebabkan oleh interaksi antara kerentanan gen termasuk dari bisa dari pengaruh hormonal dan juga bisa dari faktor lingkungan sendiri. Jadi interaksi ketiganya ini faktor predisposisi di sini akan menyebabkan terjadinya respon imun yang abnormal. Jadi untuk patogenesis dari SLE sendiri ada 3 fase. Yang pertama itu ada fase inisiasi dan juga yang kedua itu ada fase propagasi. Dan juga ada fase yang terakhir itu ada fase flares atau fase puncak, di mana inisiasi lupus ini biasanya dimulai dari kejadian yang menginisiasi kematian sel sehingga sel secara apoptosis. Jadi dalam konteks proimun, kejadian ini disebabkan oleh berbagai agen yang sebenarnya merupakan pajanan yang cukup sering terjadi dan cukup sering ditemukan pada manusia, namun dapat menginisiasi penyakit karena kerentanan yang dimiliki oleh pasien SLE ini. Jadi untuk fase profagase atau profagase ini biasanya ditandai dengan aktivasi autoantibodi dalam menyebabkan cedera jaringan. Jadi autoantibodi pada lupus dapat menyebabkan cedera jaringan dengan cara pembentukan dan generasi kompleks imun. Juga bisa juga terjadi berikatan dengan molekul ekstrasel pada organ target dan mengaktifasi fungsi efektor inflamasi di tempat tersebut, dan juga bisa secara langsung menginduksi kematian sel dengan efektor inflamasi dengan ligasi molekul permukaan pada penetrasi ke sel hidup. Jadi pada fase puncak atau jadi merefleksikan memori imunologis, memori imunologi sehingga muncul sebagai respon untuk melawan sistem imun dengan antigen yang pertama kali muncul. Jadi
Apoptosis tidak hanya terjadi selama pembentukan dan homeostasis sel, namun juga pada berbagai penyakit termasuk SLE. Jadi beberapa stimulus ini dapat memprovokasi puncak penyakit. Jadi pada dasar diagnosis SLE ini ditegakkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu adanya eritema di muka atau butterfly rash, discoid lupus, fotosensitivitas, adanya ulkus pada mulut atau nasofaring, dan lain-lain. Jadi bisa dapat berupa pleuritis atau perikarditis, psikosis, kejang, kelainan darah, dan lain-lain. Jadi untuk diagnosis SLE ini ditegakkan apabila terdapat 4 atau lebih kriteria tersebut. Dan secara garis besar, interpretasi dari manifestasi klinis SLE ini dapat berupa gejala umum. Contohnya febris anoreksia, lemah atau mengalami penurunan berat badan. Dan juga ditemukan pada kulit itu mengalami eritema pada mukosanya, pada eritema pada muka, atau butterfly rash, dermatitis akibat sensitif tadi terhadap sinar atau sinar matahari atau terpapar sinar matahari, fotosensitif, adanya juga lesi bulosa, dan keadaan kronik terjadi diskoid dengan atrofi sentral, depigmentasi atau alopecia dengan atau tanpa jaringan parut atau disebut dengan lupus hair. Juga ada ulkus yang dapat terjadi pada jari dengan keluhan fenomenanya Raynaud akibat dari sklerosis purpura atau ekhymosis dapat terjadi karena penyakitnya atau efek samping dari kortikosteroid. Jadi pada mukosa dapat terjadi ulkus, pada platum atau perforasi, septum nasalis, vaskulitis kulit dapat menyebabkan ulcerasi dari bentuk yang kecil sampai besar, sering dengan perdarahan dari eritema peritoneal dan livido. Jadi ada livido reticularis, suatu bentuk vaskulitis ringan yang sangat sering ditemui pada SLE. Nah, sedangkan pada sendi sendiri ada astralgia, artritis, tapi jarang sampai terjadi deformitas. Dan pada kardiovaskular biasanya ditemukan itu tadi ada perikarditis, penyakit jantung koroner akibat arteriosklerosis, dan dan lain-lain. Sedangkan pada pembuluh darah perifer atau vaskulitis yang mengenai arteri kecil sampai kapiler pada kulit. Jadi sedangkan pada paru-paru biasanya ada mengalami pleuritis dengan efusi pleura dan pneumonitis. Dan untuk pada gastrointestinal itu bisa mengalami nyeri abdomen sering dikeluhkan akibat distress abdominal, baik akibat penyakit ataupun obat. Dan sedangkan pada ginjal itu bisa mengalami nefritis lupoid klinis berupa proteinuria, hematuria, dan sindrom nefrotik, dan juga silinderuria, dan masih banyak lainnya. Dan pada terakhir pada susunan sarafnya biasanya dia mengalami kejang-kejang, psikosis, dan pada pemeriksaan penunjang untuk SLE ini ditemukan pada pemeriksaan laboratorium rutin, yaitu ada anemia fase aktif, ada leukopenia, ada trombositopenia akibat adanya antibodi terhadap trombosit yang dilihat pada pemeriksaan direct COMS-like test.
Jadi terjadi perpanjangan tes partial thrombosplastin time akibat adanya antibodi terhadap faktor dari pembekuan. Jadi peningkatan laju endap darah, namun adanya antibodi mencerminkan aktivitas penyakit seperti proteinuria, hematuria, atau silinderuria apabila terjadi kelainan ginjal. Pada pemeriksaan imunologis, pemeriksaan autoantibodi atau ANA, anti-nuklear antibody, antibodi ini terhadap semua komponen inti sel, anti-SM, antibodi terhadap asidik nukleoprotein dan lain-lain dengan spesifitas tinggi. Ada antibodi anti-DS atau DNA adalah spesifik untuk ALES, namun hanya ditemukan biasanya 40% sampai 50% penderita. Dan untuk hasil positif pada tes ini, pada tes ANA di sini merupakan diagnosis yang penting dan dapat dipakai sebagai acuan aktivitas penyakit apabila teternya itu tinggi. Dan pemeriksaan SLE ini pemeriksaan jumlah komplement positif palsu untuk tes sifilis akibat adanya antibodi antikoagulan dan antibodi kardiolipid. Dan juga untuk di sini bisa juga sel yang diinduksi oleh SLE yang diinduksi oleh obat. Nah, SLE yang diinduksi oleh obat di sini dan lupus neonatal, di mana SLE yang diinduksi oleh obat merupakan lupus yang disebabkan oleh konsumsi obat disebut sebagai drug induced lupus, di mana kondisi tersebut biasanya termasuk gangguan autoimun yang disebabkan oleh reaksi terhadap obat-obatan tertentu. Jadi dua obat yang paling sering dikaitkan dengan lupus adalah obat yang digunakan untuk mengobati irama jantung yang tidak teratur dan juga obat tekanan darah tinggi. Contohnya seperti hidralazin. Dan untuk gejala lupus yang dikabarkan oleh konsumsi obat ini cenderung lebih ringan dengan organ-organ utamanya tidak berpengaruh. Jadi lupus yang diakibatkan konsumsi obat bersifat reversibel dengan gejala umumnya dapat sembuh dalam beberapa bulan setelah menghentikan pengobatan yang menjadi pemicu. Sedangkan lupus neonatal sendiri merupakan komplikasi kehamilan dengan LES yang mengenai janin, di mana sindroma tersebut terdiri dari blok jantung kongenital, lesi kutaneus sesaat, dan kelainan HEPA dan berbagai manifestasi klinis sistemik lainnya pada neonatus yang lahir. Dan dari seorang ibu yang menderita SLE pada saat hamil. Dan untuk diagnosis bandingnya di sini ada yang pertama itu ada rheumatoid arthritis. Nah, rheumatoid arthritis itu merupakan penyakit autoimun juga yang progresif dengan inflamasi kronik yang menyerang sistem imun, yang menyerang sistem muskuloskeletal, namun dapat melibatkan organ dan sistem tubuh secara keseluruhan. Biasanya ditandai dengan pembengkakan, nyeri sendi, serta destruksi jaringan sinovial yang disertai dengan gangguan pergerakan, diikuti dengan kematian prematur. Yang kedua itu ada sindrom Sjogren, di mana penyakit autoimun multisistem ini yang biasanya dikarakteristikkan dengan cedera vaskular yang luas dan fibrosis kulit, dan untuk sindrom Sjogren di sini
penyakit autoimun kronis yang ditandai dengan infiltrasi limfositik dari ludah maupun dari kelenjar lakrimal, menyebabkan serostomia dan keratokonjungtivitas. Siska. Penyakit ini juga dapat mempengaruhi kelenjar lain seperti di perut, pankreas dan usus, dan dapat menyebabkan kekeringan di tempat-tempat lain yang membutuhkan kelembapan seperti di hidung, di tenggorokan, saluran pernafasan dan kulit. Dan untuk selanjutnya yaitu skleroderma atau sklerosis sistemik di sini merupakan penyakit autoimun multisistem tadi. Jadi yang dikarakteristikkan dengan cedera vaskular yang luas dan fibrosis kulit dan organ internal progresif. Jadi yang selanjutnya itu ada mixed connective tissue disease, adalah penyakit yang gejala klinisnya tumpang tindih. Jadi penyakit ini yaitu adanya edema tangan, artritis fenomena Raynaud, penyakit otot inflamasi, dan juga sklerodaktili polyarthritis nodosa atau disebut dengan PAN adalah suatu kondisi yang menyebabkan peradangan pada pembuluh darah arteri, terutama pembuluh darah arteri yang berukuran kecil dan menengah, yang rentan mengalami peradangan ataupun kerusakan. Dan untuk penata laksanaannya seperti yang sudah saya bacakan tadi. Untuk farmakoterapinya itu diberikan methylprednisolone 0,4 mg per kilogram dalam per berat badannya selama 4 minggu tempering off, dan juga diberikan omeprazol 20 mg sekali sehari, dan juga diberikan obat steroid dikurangi menjadi dosis terkecil. Dan untuk non farmakoterapinya itu menghindari stres berlebihan, menerapkan hidup sehat dan mengkonsumsi nutrisi secara maksimal, dan juga istirahat secara cukup, dan juga menghindari paparan sinar matahari di siang hari. Dan untuk edukasinya itu seperti yang tadi sudah saya bacakan, dokter yang sudah saya jelaskan, itu menjelaskan mengenai penyakit SLE ini pada pasien, dan juga menyarankan konsumsi obat secara rutin, dan juga bergabung dengan komunitas suportif lupus. Seperti itu, dokter. Dan untuk prognosisnya pada kasus ini yaitu dubia et malam, yaitu cenderung buruk. Dan di sini selanjutnya itu ada BHP. Yang pertama itu ada prinsip beneficence, di mana seorang dokter itu memberikan pelayanan yang baik kepada pasien, dan juga memberikan pengobatan yang tepat, dan juga memberikan edukasi kepada pasien. Selanjutnya itu ada non maleficence, di mana prinsip ini berpegang teguh pada hukum do no harm, yaitu seorang dokter tidak boleh memperburuk keadaan pasiennya, yaitu dengan cara memberikan pengobatan yang tepat, secara cepat dan tepat pada pasien SLE ini. Dan juga untuk prinsip autonomi, karena Nyonya Mita di sini sudah cukup usia, yaitu usianya itu 20 tahun, dia dapat mengambil keputusan sendiri. Jadi informed consent-nya nanti akan diberikan kepada Nyonya Mita. Nyonya Mita ini menerima tindakan atau pengobatan dari seorang dokter, ataupun dapat juga menolaknya. Dan untuk justice, jadi seorang dokter memberikan pelayanan kepada pasien disamaratakan, jangan dibeda-bedakan pelayanannya, meskipun itu beda ras, beda agama, maupun beda status sosial ataupun finansialnya. Seperti itu, dokter. Dan untuk yang PHOP di sini ada health promotion, di mana seorang dokter nantinya akan memberikan, atau seorang mahasiswa kedokteran nanti akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat tentang penyakit SLE ini, penyebabnya seperti apa, pencegahan awalnya seperti apa. Dan untuk spesifik protectionnya yaitu mengidentifikasi riwayat penyakit SLE pada keluarga, karena bisa kerentanan genetik, disebabkan karena kerentanan genetik pada contoh dari faktor predisposisi tadi, dan juga
uh, segera konsultasi jika sudah timbul gejala. Dan untuk early diagnosis atau prompt treatmentnya yaitu deteksi dini SLE, periksa mandiri boleh, yaitu saluri, periksa lupus sendiri, yaitu misalnya jika ada gejala seperti demam, tiba-tiba demam naik contoh 38 derajat Celcius dengan sebab tidak jelas, dan juga mengalami ruam kulit, dan juga jika terpapar sinar matahari kulitnya sensitif, dan juga disertai rambut rontok, tidak konsentrasi, dan adanya ruam kemerahan pada pipi, ruam kemerahan pada kulit, yaitu segeralah konsultasi kepada dokter agar diberi penanganan yang tepat, obat yang tepat, terapi yang tepat dan cepat. Dan untuk selanjutnya itu ada disability limitation, yaitu hindari paparan sinar matahari berlebihan, gunakan tabir surya ketika ingin keluar ruangan, pakai pakaian yang melindungi diri dari paparan sinar matahari langsung, hindari aktivitas merokok dan paparan asap rokok dari orang lain. Dan untuk rehabilitasi atau terakhirnya itu memberikan dukungan kepada pasien, dukungan sosial bagi pasien SLE ini, dan juga tidak lupa untuk memberikan edukasi kembali pada pasien SLE ini. Jadi sekian dari penjelasan saya dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.